Mau cobain? Seger itu aku udah coba. Tapi boleh coba deh. Khusus sekali aku. Kalau ke corona hati-hati ya. Kalau ke corona hati-hati ya. Sekarang kita masih PCR untuk menjaga keamanan. Kita demi menjaga bersama ya. Menjaga kesehatan harus sesuai dengan protokol, guys. Yes. Cus. Enggak, kamu negatif. Aku positif. Aku positif. Channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini gue pengen cerita tentang pengalaman pertama gue kena corona. Oke, jadi kalau gue bilang ke teman-teman gue lagi kena corona nih, kok bisa? Sejujurnya gue juga nggak tahu sih kenapa kok bisa itu terjadi sama gue. Terus kayak olahraga teratur, istirahat cukup, tetap aja bisa kena. Jadi di sini mungkin lebih cerita ke sharing pengalaman bagaimana gue melewatinya. Terus kalian kasih mungkin tips-tips ya buat kalian bisa, mungkin ada yang bisa dipelajari dari video ini ya. Jadi gue kenanya itu gejalanya tenggorokan kering, kayak sakit tenggorokan, batuk, pilek, terus badannya kayak berasa pegel-pegel, bawaannya kayak nempel sama kasur, pengennya tiduran aja. Sama satu lagi kayaknya lebih mager gitu loh, kayak lemes, males ngapa-ngapain. Nah jadi kejadiannya itu kalau ditanya kok bisa, jujur gue juga nggak tahu. Gue kena di bus habis dari Tainan, atau pas pergi dari Tainan, atau karena gue ada berhubungan kontak sama temen gue yang positif corona juga. Jadi gue juga nggak tahu itu kenapa bisa masuk tubuh gue, dan itu juga kita kan juga nggak bisa prediksi dari mana gitu ya. Jadi banyak kemungkinan, tapi gue nggak ngeblame orang yang ada kontak fisik dengan gue. Jadi kejadiannya itu hari Selasa atau Rabu gitu ya. Gue sempet nganterin dia pulang. Terus besokannya ya dia positif. Tapi di hari Rabu itu gue ada cek, gue negatif. Kamis gue cek negatif. Jumat gue cek negatif. Sabtu gue masih cek masih negatif. Dan kenanya di Minggu. Ya singkat cerita seperti itu. Jadi pas Minggu pagi cek, lalu gue langsung balik Taipei. Jadwal rencana gue tuh tadinya habis dari situ masih mau main ke satu tempat, tapi karena ya udah tahu positif ya langsung buru-buru pulang. Dan balik Taipei, semua gejala keluar, dan Minggu malam gue paksain tidur. Gue sempet berpikir, oh besok juga sembuh gitu. Dan besoknya makin parah. Malamnya subuhnya meriang, terus gue langsung izin kerja segala macam. Terus sorenya agak mendingan, badannya langsung fit lagi. Cuman batuk, pilek, sakit tenggorokan itu berlangsung kira-kira 3-4 hari. Nah, gue tuh agak khawatir lah kalau misalnya gue cerita, gue kena corona nih, terus nanti think too much lah. Mungkin gue takut juga orang-orang yang gue sayang tuh khawatir. Jadi nggak semua orang gue kasih tahu. Gue cuman kasih tahu Koko dan Cece kedua gue. Sejujurnya dua orang ini tuh benar dua orang yang tahu. Oh, pas di Thailand sebenarnya ada satu teman yang kita udah sekamar, udah peluk-pelukan gitu lah ya, karena ke Thailand tuh cuman bareng dia doang. Emang sekalian kayak nemenin dia farewell juga sih. Ya jadi dia orang pertama yang tahu gue positif. Lalu pas nyampe Taipei gue cuma cerita ke Koko dan kakak kedua gue. Sebenarnya nggak cerita ke kakak ketiga atau Koko gue, kayak cuman cerita aja, pengen dia tahu gitu. Terus kakak kedua cuman minta doanya aja lah gitu. Gue nggak sempat ngomong ke kakak pertama. Lalu besokannya kakak kedua gue cerita ke kakak pertama gue. Lumayan syok sih, karena gue nggak pengen dia tahu gitu, nggak pengen nyusahin. Ya pokoknya nggak pengen ngerepotin lah. Terus juga nggak pengen mama papa tahu, soalnya ya nggak pengen mereka khawatir lah. Dan singkat cerita, kakak pertama gue tahu dari kakak kedua, gara-gara kakak kedua gue tuh nanya ada obat apa nggak yang manjur buat corona. Selama itu gue makan Panadol sama vitamin doang, selainnya nggak banyak. Tapi Panadol gue makan 2 strap tuh nggak mempan. Jadi akhirnya gue nanya beberapa teman juga yang pernah kena corona, dan rata-rata tuh dapat obat dari dokter. Nah, dapat obat dari dokter ini tuh harus lapor gitulah. Nah, gue tuh sebenarnya hari itu bisa lapor atau bisa ngelapor gitu. Rata-rata dapat obat dari dokter. Nah, kalau gue sendiri, karena gue udah tahu gue kena, gue malah nggak berani berhubungan kontak lagi sama semua orang gitu. Jadi gue ngurung diri di kamar.
nggak pengen keluar kamar gitu, kayak berasa istirahat juga nanti sembuh gitu. Lalu jadi minggunya gue kena, Seninnya 3 kakak gue tahu, terus kakak pertama tuh siangnya sorenya nganterin obat. Jadi ini ya obat Chinese gitu, dia bentuknya kayak gini. Dia tinggal diangetin terus langsung diminum. Lumayan sih abis makan ini rada enakan. Terus hari pertama itu gue berasa kayak nggak bisa ngerasain gitu. Jadi yang pahit-pahit, yang asem nggak berasa asem kayak gitu. Jadi bener perasaannya hilang gitu, penciumannya hilang. Dari situ plusnya adalah yang pertama, positifnya buat gue ya, gue realize sama orang-orang yang sayang gitu sama gue. Ence gue yang pertama tuh dia kan tinggal di beda kota ya, ke Taipei buat kasih makanan, dan banyak banget itu. Jadi kayak niatnya nggak mau ngerepotin, kakak pertama nggak tahu, malah gue dikirimin obat segala macem. Nah terus gue juga ada kasih tahu beberapa teman-teman di Indo, tapi ya kayak pengen sekedar mereka tahu aja gitu, pengen mereka bantu doa gitu ya biar gue cepet sembuh. Tapi ya ada beberapa yang kayak tiap hari nanyain gimana kabarnya apa segala macem. Jadi pas gue lagi kena corona pun kayak berasa gue tuh disayang loh, gue tuh diperhatiin loh, kayak gitu ya. Gue berasa itu feel positifnya ya yang gue ambil pas corona. Terus nilai positif yang kedua adalah gue jadi tahu gimana cara treat orang yang pernah kena corona. Jangan tanya kayak udah sembuh belum apa segala macam. Menurut gue dia jadi think too much sih. Semua orang juga pengen sembuh kalau lagi corona, cuman mungkin ada baiknya kita cuma nanya gimana kabarnya, ada baikan nggak, biar orang yang kena itu juga pengen cerita gitu. Kalau ditanya udah sembuh belum, iya abis pembicaraannya gitu. Jadi takutnya yang lagi kena corona itu lagi bener-bener minder gitu, lagi bener-bener lu nanyain gue kapan sembuh, gue juga pengen sembuh tapi belum sembuh gitu, masih garis 2. Jadi menurut gue cukup nanya gimana kabarnya aja itu udah berasa terima kasih ya udah perhatiin sama orang yang kena positif gitu, terharu lah sedikit ya. Nah lalu gue sebelum kejadian gue kena corona, gue tuh banyak nonton orang-orang yang pernah kena corona ya, gimana tanggapan mereka pas lagi ngalamin. Nah jujur buat gue sendiri, gue tahu kayak corona ini bukan jadwalnya gue meninggal gitu. Jadi gue dengan positive thinking, dengan gue tahu ini gue lagi sakit, ya one day bakal sembuh. Ya berpikir aja positif, itu cuman flu biasa. Dan pas ngelewatinnya jadi bisa bersyukur dan bisa berdoa juga. Jadi bukan doa yang komplain kenapa ini terjadi, tapi lebih ke Tuhan tolong sembuhin ya, kayak gitu. Itu yang gue feel ya. Jadi gue juga yakin yang pertama gue bakal secepatnya negatif, dan yang kedua gue yakin kalau ini tuh bukan cara gue meninggal gitu. Ada orang kan meninggal karena corona, tapi di pikiran gue mereka bukan meninggal karena corona sih, karena emang udah jadwalnya dia dipanggil Tuhan aja. Jadi setiap kali ada orang-orang yang terdekat, maksudnya mungkin rada takut gitu ya pas kena corona gimana. Jujur ya, corona itu mengerikan buat gue sendiri ya. Jadi kayak lu sakit di tengah-tengah mau mati dan nggak mau mati gitu, di tengah-tengah sehat dan sakit gitu, di tengah-tengah itu. Jadi kayak menyiksa banget sih, batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus suaranya seret-seret gitu kan, terus gak bisa ngerasain. Gue sempet cium parfum gue sendiri, gue nggak berasa itu wangi loh. Ya kayak gitu sih, tapi gue tetap tanamin di pikiran gue kayak ini cuman flu biasa dan gue akan sembuh secepatnya. Tapi ya nggak tahu kapan aja. Jadi pas perjalanan itu gue selalu taruh di pikiran gue seperti itu. Mungkin kalau ditanya kenapa gue nggak share di Instagram atau di IG story, mungkin yang pertama gue nggak pengen nyusahin, karena ya mungkin ada orang-orang kayak pengen kirimin makanan atau segala macam ya. Ini gue think too much-nya aja ya, cuman gue nggak pengen nyusahin. Terus yang kedua gue nggak pengen orang-orang khawatir. Lalu yang ketiga, di Instagram gue lebih pengen share after gue melewati itu semua sih, pelajaran apa yang gue dapet, apa yang bisa kalian ambil. Tapi kalau gue di masa-masa lagi buruk-buruknya terus gue share ke sosmed, takutnya dikiranya kayak komplain, padahal gue cuma pengen share cerita. Akhirnya gue mutusin video ini dibuat setelah gue udah garis 1 lagi. Jadi gue sekarang udah nggak covid lagi. Jadi kalian kalau denger suara gue sekarang udah benar-benar normal, udah abis itu batuk-batuknya. Nah untuk batuk-batuknya kan gue lihat sejujurnya corona cuma 5 hari doang, 5 hari sembuh, tapi batuknya tuh sampai 2 minggu, bahkan seminggu setelah corona pun, maksudnya udah sembuh full, udah nggak positif lagi, seminggu setelahnya tuh masih berasa sesak nafas gitu loh. Nafasnya kayak berasa lebih pendek, misalnya lari lebih cepet capek, terus berenang lebih cepet, kayak gitu lah.
Menurut gue di tengah-tengah pas misalnya nih ada yang nonton, kalau misalnya kalian yang nonton ini lagi kena corona, kayak bisa banget sih sebenarnya komplain sama Tuhan, tapi gue lebih menyarankan kalian minta tolong Tuhan untuk sembuhin kalian secepatnya. Jadi di hari ketiga, jadi minggu gue kena ya, termasuk minggu lah ya, Senin tuh teman-teman baru pada tahu, teman-teman kantor, terus sama keluarga segala macam. Mama papa nggak tahu sampai setelah gue udah negatif lagi, mereka baru tahu. Terus sisa-sisanya gue cuma nanya ke teman-teman yang pernah kena corona apa sih obatnya, dan ya kayak obat flu biasa sih. Cuman buat gue sendiri, saran dari gue kalian lagi kena corona, yang pertama konsumsi buah, vitamin, terus kayak kalau gue lebih percaya sama Chinese medicine ya, kayak sesuatu yang dibuat dengan herbal gitu, kayak toko obat Cina segala macem gitu. Gue juga sempat minum pipakau biar tenggorokannya tuh nggak terlalu sakit. Nah ini mungkin juga bisa di notes ya buat kalian. Terus cerita lagi tentang, mungkin ini tips juga sih buat kalian yang merantau ya, kalian harus sediain obat apa aja. Yang pertama menurut gue pipakau, itu perlu banget buat tenggorokan kalian sakit. Terus yang kedua mungkin panadol sakit kepala, panadol buat batuk, terus vitamin, dan juga satu lagi kalau bisa kalian ada PCR. Nih, ini meskipun gue udah selesai corona ya, di tempat gue masih gue sediain antigen. Jadi in case kalian kena pun, atau amit-amit gue kena lagi pun, ini tuh siap sedia. Lalu kalau misalnya kalian di Taiwan nggak ada saudara apa segala macam, sebenarnya ini bisa pakai Food Panda, tapi yang Panda Mart, dia kayak bantu beli barang-barang yang kalian butuhin, tapi di kayak Carrefour, supermarket gede. Nah kalau Food Panda doang kan lebih ke restoran apa gitu, atau Uber tuh lebih ke restoran apa, makanan cepat saji, jadi pas dianterin kalian langsung makan gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh air, atau misalnya kalian butuh buah, kalian bisa pakai Panda Mart. Ya jadi kalian bisa ngulik sendiri. Terus kalau misalnya kalian butuh dibeliin obat, kalian perlu tahu ada jasa namanya Lalamove. Jadi Lalamove itu, tapi ini full Mandarin sih, agak susah gampang jelasinnya. Intinya abis kalian download, kalian tinggal ketik kalian mau dibeliin apa dulu di mana, terus kalian mau dibawain ke alamat kalian. Terus kalian bisa tulis juga ada pilihan untuk Taifu. Jadi si supir ini bayarin dulu, nanti kalian bayar ke supirnya. Cuman nggak terlalu disaranin kalau kalian kena corona sih, soalnya kan Taifu itu ada beberapa yang terimanya cash. Kalau terima cash berarti kalian tatapan muka lagi sama dia. Jadi bisa juga, atau misalnya kalian kasih lebihan, misalnya beli obat 200, ongkosnya 100, total 400, kalian kasih aja uang 500 yang selembaran itu, jadi dia nggak perlu kembali. Misalnya taruh di depan pintu mungkin ya, jadi pakai jasa itu untuk minta tolong dia beliin obat. Jadi menurut gue sekarang di Taiwan juga teknologi udah maju, nggak perlu kasih tahu orang tua, nggak perlu kasih tahu cece gue juga. Sebenarnya gue bisa, I can handle gini loh. Tapi yang menurut gue nggak bisa komplain sama Tuhan tuh kayak gila, gue disayang loh gitu. Cek gue dari Taipei loh, kalau ke Taipei naik mobil tuh kayak 2 jam lebih, dan dia masih bela-belain bawa mobil ke tempat gua, beliin buah, makanan segala macam gitu. Terus besokannya ada engkau angkat gua juga yang kasih kirimin makanan dan buah. Aduh sempet dikirimin les juga tuh, gua nggak ngerti, lagi batuk dikirimin ciki loh. Tapi ya bersyukur banget sih, kayak lebih berasa terharu sih sama orang-orang yang sayang sama gua. Terus habis gua sempet corona, udah mau sembuh ya, di belakang tuh deket kamar gue tuh ada yang kena juga, ada yang lagi kena corona juga. Karena gue udah pernah positif, jadi gue tahu kan kira-kira gimana mengatasi orang lain yang pernah kena juga. Nah kebetulan tuh tetangga gue ada yang kena, jadi hari itu gue mutusin beli buah. Nah kalau buah nih ya, saran gue yang pertama kiwi, pokoknya yang mengandung banyak vitamin C lah, kayak kiwi, jeruk boleh sih, jeruk Bali, terus tomat gitu ya. Lalu gue beliin buah, gue kasih ke dia. Nah dianya itu cowok guys, adik gitu, kayak mungkin masih baru kuliah gitu. Pas gue kasih, dia matanya kayak berkaca-kaca, kayak thank you, gak bisa bilang thank you tapi kayak thank you loh. Tapi gak berani terlalu dekat juga, jadi gue cuman ketok terus taruh buah-buahnya di depan pintu dia. Pas dia buka, gue langsung bilang itu buat kamu ya. Terus dia bilang oh iya makasih, tapi kayak matanya mau berkaca-kaca gitu loh. Di situ kayak gue berasa, oh gini loh rasanya diberi dan memberi. So pengalaman corona gue nggak gimana terlalu khawatir gue bakal dipanggil Tuhan ya sebenarnya. Jadi kayak biasa-biasa aja gitu, jangan, nggak terlalu think too much. Intinya menurut gue jangan think too much pas kalian lagi positif kena. Cuman berpikir oh gue akan sembuh, tapi ya mungkin besok kayak gitu. Nah ada cerita unik juga waktu gue menjelang sembuh ya. Jadi kan gue kenanya Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Jumat gue cek masih positif guys. Sabtu gue beraktivitas kayak biasa, sempat nonton juga kayak karena lagi sakit jadi nggak gimana ngedit video ya, jadi lebih nonton refreshing gitu lah ya. Lalu malamnya gue tuh doa gini, Tuhan, gue tuh nggak suka ibadah online gitu lah, kalau misalnya positif kan otomatis masih di rumah ya, semoga sekarang gue negatif jadi besok bisa ke gereja. Itu hari Sabtu sore, dan pas gue cek udah langsung garis 1. Wow, puji Tuhan banget. Terus besoknya ya sesuai janji gue ke gereja gitu. Nah, ada orang kan yang nggak suka ke gereja, males, pengennya online. Nah, gue tuh yang kayaknya besok online nih, tapi gue pengen ke gereja. Itu miracle banget sih. Nah, ada beberapa cerita tentang teman-teman gue juga yang pernah kena. Dia tuh hampir kena seminggu lebih, ada yang 2 minggu masih garis 2. Gue bersyukur banget sih 5 hari udah kelar gitu. Tapi pas di perjalanan itu emang rasanya badan ini ngeluarin efek-efek yang nggak enak banget, kayak penciuman lah, makan nggak ada rasa lah, kayak gitu loh. Jadi di satu sisi juga badannya lagi nggak enak, tapi ketika menerima kasih sayang orang lain tuh berasa terharu aja gitu. Menurut gue corona bikin gue terharu sih, kayak oh ada ya orang yang sayang sama gue gitu. Itu yang dari orang-orang terdekat aja ya, maksudnya yang orang-orang yang gue kasih tahu ya, cuman pengen mereka tahu doang niatnya, cuman gak kepikiran bakal dikasih makanan sebanyak itu, persiapan sebanyak itu, terus lebih di chatin, terus tiap hari waktu gue lagi corona ada aja yang nelpon gue. Jadi berasa waktu tuh abis kerja, oh ya gue work from home juga ya by the way di hari kedua, jadi kayak cuman batuk, pilek masih, tapi masih bisa kerja, badannya fit gitu. Dan waktu WFH abis kelar kerja tuh langsung tiap hari ada aja orang yang nelpon, jadi kayak berasa diperhatiin banget gitu. Kayak ini rasa yang udah lama hilang kayaknya. Mungkin terlalu mandiri, terlalu biasa aja lah, nggak mungkin dapat pengertian kayak gitu, tapi sekali diperhatiin kayak berasa tersentuh banget. Ya corona bikin gue punya experience kayak gitulah. Yang menurut gue tersentuh nggak cuma dikirimin obat sih, teman-teman dari Indo yang tiap hari kayak gantian nelfon, ada yang jam 7 jam 8, terus jam 8 sampai jam 10 tuh teleponan lama banget ya, ngobrol aja kayak biasa, cuman ya di tengah-tengahnya ada kayak batuk-batuk gitu, terus and then kayak biasa lagi ya. Kayak gitu sih menurut gue corona, punya rasa bersyukur banget punya experience kayak gini. Terus mungkin yang gue pengen highlight adalah ada orang-orang ya yang chat gue dan dia bilang dia tuh takut kehilangan gue. Jadi gue berasa rada shock juga sih ketika ada orang yang ngomong kayak gitu ya. Kaget lah, gue sendiri yakin gue tuh gak bakal mati karena corona. Ini mungkin iman ya, tapi mungkin ini gue yakin ini belum jadwalnya gue dipanggil Tuhan juga gitu. Tapi ada orang-orang yang mereka langsung bereaksi kayak, aduh Hen, gue tuh takut kehilangan lu, kayak gitu. Itu bikin gue terharu, tersentuh juga sih, kayak oh ini orang tuh sayang sama gue gitu. Terus ada beberapa orang yang langsung chat ya menyepelekan corona lah, istilahnya nambahin iman gue biar cepat sembuh lah, kayak udah lu tidur aja banyakan, terus minum air banyakan, besok juga sembuh. Gila ya, perkataan-perkataan kayak gitu ya, itu sih bikin hati gue kayak berasa nambahin iman banget sih. Kayak, oh kamu tes lagi aja, besok juga udah sembuh. Itu kan dia kayak, di saat gue berpikir, aduh besok masih garis 2 gak ya? Terus tiap kali antigen kayak, aduh ini masih garis 2 gak ya? Tapi ada orang-orang yang bilang, lu tes aja, pasti besok sembuh. Kalau ada orang-orang kayak gitu, itu sih tanpa sadar ya, buat gue pribadi, gila itu sih nambahin iman banget. Kayak, oh lu aja kasih tahu gue besok sembuh, masa gue sendiri gak percaya diri besok gue sembuh sih? Jadi pikiran-pikiran negatif gue itu cepat atau lambat tuh hilang gara-gara teman-teman di sekitar gue yang punya iman gue cepet sembuh. Gue juga nggak nyangka sih bakal kena corona, karena gue prokesnya lumayan, terus kayak pakai masker selalu, terus di tas gue selalu ada alkohol buat semprot ya, hand sanitizer gitu. Menurut gue prokesnya oke sih, tapi juga nggak tahu up from nowhere gitu bisa kena. Temen gue yang berhubungan kontak gue udah kena di hari Kamis, gue kenanya di hari Minggu, jadi kayak 3 hari setelahnya. Dan gue juga nggak blame dia, karena dia mungkin juga abis itu gue naik bus, naik kendaraan umum, kayak banyak hal yang bikin itu bisa terjadi. Tapi di saat itu lagi terjadi, mungkin saran gue atau pesan gue, karena ini gue jalanin juga, yang pertama jangan komplain, tetap beriman kalian akan sembuh secepatnya. Dan yang kedua tetap berdoa, minta tolong Tuhan sembuhin. Karena you see, gue kasih tau obat segala macam, mungkin ada efeknya juga, cuman gue makan Panadol 2 strap aja itu kayak berasa lebih ke sesak hati gue, kayak lebih sakit gitu, nggak berasa sembuh,
tapi nggak berasa baikan gitu, nggak berasa sembuh, nggak berasa baikan. Jadi ya mungkin ada sedikit banyak juga campur tangan Tuhan juga. Dan ya mungkin buah apa segala macam yang efek ya 50% lah. Aduh, gue kalau ngomong cerita gini berantakan ya, tapi gue berharap kalian benar-benar nerima cerita gue ini dengan ngerti lah. Dan kalau misalnya kalian lagi kena corona, gue berharap kalian cepat sembuh dan tetap punya iman untuk kalian cepat sembuh secepatnya. Lalu kalau misalnya teman sekitar kalian yang lagi kena corona, gue rasa kalian bisa jadi orang-orang yang sama kayak orang-orang support sistemnya gue, sama kayak benar-benar orang yang dekat sama gue gitu ya. Mereka tahu kalau misalnya gue kayak gini, mereka kayak gimana. Jadi banyak sedikit kayak support system gue yang gue kasih tahu itu. Gue nggak bisa bohong lah, influencer kayak atau public figure atau misalnya followers banyak, teman banyak, tapi nggak mungkin semua orang tahu masalah gue, nggak mungkin semua orang tahu lagi gue di posisi apa. Jadi gue cuman bisa memilih beberapa orang yang benar-benar dekat sama gue kasih tau mereka lebih dulu tentang gue lagi positif, dan mereka tahu gimana cara menangani gue, yaitu doain gue, bantu gue, kasih iman. Terus ya mungkin yang terlihat kayak kasih obat doang gitu, tapi tanpa sadar itu juga bikin gue berasa terhibur lah, dan semangat lagi untuk cepat sembuh gitu. Dan jujur ya, kalau misalnya gue sakit, nggak tahu mungkin ada yang sama kayak gue ya, kalau gue sakit tuh ya bawaannya lebih pengen menjauh dari semua orang, terus biasanya nggak nafsu makan, terus nggak suka makan obat. Tapi waktu corona itu gue benar-benar dengerin teman-teman kayak ini corona obat yang bagus ini nih, cobain aja gitu. Terus ya udah gue cobain, jadi lebih ada semangatnya gitu. Terus ini kalian bisa save ya, ada beberapa obat yang akan gue tampilin di sini gambar-gambarnya. Kalian bisa coba screenshot, terus coba cari di Watson, supermarket, Cosmed, Poya dan sebagainya ya, nggak di endorse, jadi semuanya gue sebutin. Cari obat-obat kayak gitu. Terus kalau misalnya boleh nanya juga sih, ada baiknya kalian nanya juga ke teman kalian. Kalau misalnya teman kalian lagi kena positif corona, kalian bisa nanya gejalanya apa, perlu dibeliin obat apa, atau lagi pengen buah apa, kayak gitu sih. Menurut gue itu, kalau gue sih ya bakal tersentuh banget. Jadi kalian bisa coba nanya gejalanya lagi apa, terus ya coba kirimin. Ada juga orang yang mungkin karena asuransi atau mungkin karena dia tinggal sama keluarga jadi nggak perlu dikirimin, cuman kalian kasih perhatian aja, nanya tiap hari gimana keadaannya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak gua gitu, merantau, gak ada siapa-siapa di sini semuanya tinggal di beda kota, ya mungkin kalian juga perlu tentang informasi tadi yang tentang Pandamart yang tadi gua kasih tahu. Satu lagi, ini di luar tentang corona ya. Dulu tuh teman-teman gua yang pernah kena corona pun mereka nggak pengen gue tahu, dan sekarang gue tuh akhirnya bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Yang pertama, mereka tuh nggak mau nyusahin. Yang kedua, mereka tuh nggak mau direpotin, nggak mau ngerepotin gitu. Kayak misalnya karena gue tahu gue kan pengen kasih lo obat atau apa, mereka bukan orang yang kayak gitu. Jadi sekarang gue jadi ngerti gitu kenapa teman-teman gue waktu udah sembuh baru kasih tahu gue, kayak akhirnya gue ngerti gitu. But by the way, kalau misalnya kalian dekat sama orang itu dan kalian tahu orang itu lagi kena corona, yang terlihat adalah ya mungkin bisa kasih obat, buah, atau makanan, vitamin segala macam. Tapi yang nggak terlihat juga kalian bisa kasih doa biar dia cepat sembuh, atau enggak ya chat aja gitu gimana keadaannya. Itu menurut gue juga it's helpful untuk orang yang lagi positif, karena I been there gitu, jadi gue ngerti lah gimana di posisi itu. So di video ini gue cuman pengen cerita sih pengalaman gue pernah kena positif corona ya. Ya hitung-hitung Henny Diary lah ya, pengalaman pertama corona di Taiwan gitu ya. Dan anyway, ada satu hal yang menurut gue tersentuh, pakai banget ya, ini pakai banget. Jadi hari Minggu itu gue tes COVID gitu ya, tes antigen. Lalu yang tahu itu cuma satu orang, karena gue tes, dia tes, kita sebelahan gitu. Dan waktu dia tahu gue positif dan waktu gue tahu gue positif, gue tuh langsung naik banget Henny Venesianya, kayak oke, time untuk menyendiri. Gue udah gak berani meluk orang itu lagi, dan dia meluk gue. Gila gak sih? Gue gak ngerti itu. Kalau kalian gak di posisi gue, mungkin kalian gak ngerti gimana rasanya. Tapi yang pertama, dia tuh bukan saudara kandung, dan menurut gue itu gak gampang untuk orang yang dia tuh negatif, gue tuh positif, tapi yang negatif itu masih berani meluk gue. Gila sih.
gue nggak nyangka ya kalau misalnya 1 hari sebelumnya kan gue masih negatif ya gitu, mau jalan bareng, mau gandengan, mau pelukan, ya gue masih negatif gitu. Tapi waktu dia tahu, gue tahu, sama-sama tahu gue positif dan dia negatif, gue kayak tiba-tiba kayak up from nowhere, gue nggak berani sentuh lu gitu demi kebaikan kita bersama, tapi dia yang sentuh gue. Bukan sentuh sih, dia peluk gue sebelum istilahnya farewell kita lah ya. Itu membekas banget sih di hati gue. Ya pengen cerita itu aja sih. Ini pengalaman pribadi ya, karena ya beberapa hari sebelumnya gue juga punya beberapa masalah lah yang bikin gue tuh kayak butuh liburan, dan akhirnya gue ke Thailand untuk liburan. Tapi gak nyangka banget pas balik dari Thailand gue malah bawa positif corona. Tapi untungnya teman-teman sekantor gue gak ada yang kena lagi abis gue, so thanks God banget gue nggak menyebarkan virus ini lagi ya, jadi cukup sampai di gue aja. Lalu teman-teman sekitar gue nggak ada yang kena, termasuk yang liburan bareng gue di Thailand ini, dia juga sampai video ini dibuat dia tuh negatif. Jadi kayak oh puji Tuhan banget gitu, kita sempet seranjang, kita sempet gandengan, kita sempet pelukan, tapi dia nggak kena gitu. Kayak gue juga bersyukur nggak menyebarluaskan virus ini gitu ya, jadi aman. Oke, sekian aja sih video gue kali ini ya. Ini sebenarnya buat galeri gue pribadi sih, karena ini kan cerita gue pernah positif corona. Tapi gue juga pengen publish ini, semoga kalian dapat informasi, dapat cerita gue, dapat ya anything lah ya yang bisa dipelajarin dari video ini. Tapi intinya semoga video ini positif dan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan satu lagi pesan buat kalian yang mungkin lagi positif, ingat kalau misalnya ini bukan jadwalnya kalian untuk dipanggil Tuhan, kalian gak bakal meninggal. Itu aja. So, keep positive thinking di pikiran kalian. Kalian akan cepat sembuh, kalian akan sembuh secepatnya. Keep faith in God gitu ya. Percaya aja kalau kalian bakal cepat sembuh. Dan ya mungkin menyepelekan ini positif dengan ini flu tuh mungkin 11-12 ya. Jadi iman kalian naik. Oke. Jadi pikiran kalian kasih kontrol ke tubuh kalian bahwa kalian akan cepat sembuh gitu. So, semoga kalian yang lagi positif cepat sembuh, dan kalian teman-teman yang nonton ini dan ada teman yang positif, mungkin kalian bisa kasih saran atau kasih mereka obat, kasih mereka kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih gitu ya. Tapi buat kalian yang mungkin bukan tipe keduanya, ya dengar-dengar aja ya, ini cerita gua. Semoga mungkin kedepannya akan kepake gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Venesia, bye-bye. Oke, jadi terakhir ini adalah kenang-kenangan waktu gue lagi corona. Ya, dibuang sayang, say. Bye-bye.